Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Bertiga akan mempresentasikan 1.A.5.2 ruang kolaborasi unggah kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dari kami, calon guru penggerak Angkatan 4 Bertiga. Kami akan memperkenalkan diri dari masing-masing anggota. Yang pertama Bapak Rahmadi, jabatan Ketua Kelompok Bertiga. Tempat tanggal lahir Pemalang 26 November 1975. Asal instansi SMK Negeri 1 Bulakamba. Berikutnya nama Amin Fauzi, jabatan sekretaris di kelompok Bertiga, tempat tanggal lahir Brebes 16 Juni 1983, instansi asal SMA Negeri 3 Brebes. Berikutnya nama Bapak Suparman, jabatan bendahara kelompok Bertiga, tempat tanggal lahir Brebes 25 Februari 1986, instansi asal SD Cinanas 3. Yang terakhir, nama Ibu Rusdiah, jabatan presentasi kelompok Bertiga, tempat tanggal Brebes 10 Agustus 1985, instansi asal dari SD Negeri Salem 3. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil musyawarah dari kelompok kami. Hal-hal positif yang telah Anda pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang Anda lihat pada budaya di daerah Anda. Hal-hal positif yang kami pelajari terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain, pendidikan itu adalah tuntunan agar anak menjadi tumbuh lebih baik dan bijaksana. Pendidikan hendaknya memerdekakan anak atau memberikan kebebasan anak dalam belajar. Pendidikan harus memahami kodrat anak, potensi bakat dan minat anak-anak. Pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Menggambar pada anak, memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran yang berorientasi pada anak. Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, olah cipta dan olah karsa dan rasa. Pendidikan adalah taman bermain. Konsep triloka pendidikan yaitu ingarso sungtulodo ingmadjo mangunkarso tuturi handayani. Trisenta pendidikan yaitu pelibatan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Anak adalah sehelai kertas yang masih samar-samar, dan pendidik berfungsi untuk mengarahkan serta menebalkan bagian yang samar, sehingga anak-anak berkembang sesuai kodratnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang juga dilihat pada budaya di daerah Anda. Yang A, pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, rasa, karsa, dan olahraga. Yang luhur serta kebijaksanaan pemikiran seperti ini yang positif dapat dilihat pada budaya di daerah kami yaitu Kabupaten Brebes, memiliki potensi kebudayaan yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran dalam berbagai jenjang, yaitu dari TK, SD, SMP, dan SMA. Adapun budaya yang ada di kota kami, misalnya seperti kerigan, kerja bakti, dan sambatan atau gotong royong. Kerigan dan sambatan mampu mengarahkan peserta didik untuk melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa menuju murid yang bijaksana. Pendidikan itu adalah taman bermain, kodrat anak adalah bermain. Pemikiran ini dapat dilihat pada konsep budaya di daerah Brebes, di mana murid cenderung suka bermain, baik melakukan permainan tradisional dan atau permainan berbasis digital. Potensi ini dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis permainan. Yang C, pendidikan pada anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di daerah kami, khususnya di Brebes, secara alam, murid-murid telah tumbuh, lahir, dan berkembang dalam lingkungan pendidikan yang baik. Semangat murid-murid untuk belajar juga sangat baik didukung oleh orang tua, sehingga iklim kondusif terbangun secara alami. Sementara kodrat zaman, murid-murid atau anak-anak di kota kami memiliki kemampuan yang baik dalam mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam perkembangan teknologi. Triloka pendidikan. Pemikiran positif dari Ki Hajar Dewantoro yang dikenal dengan trilogi pendidikan yaitu ingarso sungtulodo ingmadjo mangunkarso tuturi handayani. Trilogi ini berusaha diterapkan oleh pendidik atau rekan sejawat dalam proses pembelajaran.
Pendidik berusaha memberikan teladan yang baik jika berada di depan, memberikan semangat ketika berada di tengah, dan memberikan dorongan ketika berada di belakang. Pemikiran tentang trisentra pendidikan yang Pemikiran positif tentang trisentra pendidikan ini terwujud dengan adanya sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Sepakati satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan di kelas atau sekolah Anda. Nah, hal positif pemikiran yang akan kami terapkan dalam konteks kelas atau sekolah kami adalah merdeka belajar. Penjabarannya seperti ini. Kemerdekaan dalam belajar yang kami maksud adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid bukanlah objek dari pembelajaran tetapi menjadi subjek. Artinya, pembelajaran harus didesain berdasarkan kebutuhan, karakteristik, kodrat, dan potensi anak-anak. Pembelajaran memberikan kesempatan yang lebih untuk murid dapat mengeksplorasi diri, pengembangan diri, menciptakan sesuatu, berkolaborasi, berdiskusi, memecahkan masalah, namun dengan cara-cara yang menyenangkan. Setiap murid atau anak harus merasa merdeka dan bahagia ketika mengikuti proses pembelajaran tersebut. Kemerdekaan adalah dalam mengaplikasikannya hendak mengintegrasikan kebudayaan lokal atau kearifan budaya sehingga anak menjadi pelajar yang berbudaya dan siap hidup di masyarakat. Dasar pemikiran konseptual. Pembelajaran yang kita temui masih sering bersifat teacher center, yaitu didominasi pada guru. Pembelajaran masih bersifat mentransfer ilmu, pengetahuan, dan berbasis kompetensi pengetahuan kognitif semata. Penilaian dominan dari segi kognitif. Pembelajaran belum berdiferensi di mana murid diajarkan secara homogen meskipun memiliki keunikan masing-masing. Pembelajaran masih minim mengintegrasikan kebudayaan lokal setempat sehingga perlahan-lahan murid mulai melupakan bahkan tidak mengenali kebudayaannya sendiri. Pembelajaran yang masih sering dilakukan hanya dalam sekat-sekat ruang kelas dan belum memanfaatkan sepenuhnya lingkungan sumber belajar. Kemampuan kolaborasi dan kemampuan peserta didik masih kurang. Masih banyak dijumpai anak-anak yang dapat menerima dan menghargai perbedaan. Contoh atau ide gagasan pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kebudayaan di daerah kearifan lokal. Membuat survei non-kognitif dan kognitif untuk mengetahui profil murid sehingga dapat ditentukan strategi atau metode pembelajarannya. Merancang pembelajaran berpusat pada murid dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dan kooperatif untuk membentuk kemampuan kolaboratif dan komunikasi. Murid belajar dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat potensinya. Pendidikan berdiferensiasi. Berikutnya, proses pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi dilaksanakan di luar kelas atau outdoor learning dengan beragam aktivitas seperti bermain peran, percobaan, mengukur lapangan, membuat proyek, dan lain-lain. Pembelajaran memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan setempat. Tantangan yang mungkin dihadapi dan solusinya. Yang pertama, murid belum terbiasa dengan aktivitas pembelajaran konsep Merdeka Belajar yang berbasis pada budaya lokal. Nah, solusinya membangun kesepakatan kelas dan memberikan scaffolding atau tanggung jawab oleh guru. Berikutnya, kemampuan guru dalam merancang pembelajaran Merdeka Belajar berbasis budaya lokal, nah itu masih susah. Nah, solusinya dapat bekerja sama dengan pihak lain atau masyarakat. Berikutnya, proses pembelajaran Merdeka Belajar akan kompleks dan memerlukan waktu yang lama, sehingga capaian kurikulum tidak tercapai. Solusinya kolaborasi antar guru mata pelajaran. Demikian presentasi dari kelompok atau board 3 dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak kekurangan. Mohon kritik dan saran terutama dari Pak Wanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.